Bab 1271, ikutlah denganku, kamu akan jaya. Pengawal. Mereka bukanlah pengawal pribadi Singotian, melainkan pengawal kerajaan dari dinasti Makam Langit. Sebagai pangeran inti dinasti, dia tentu saja dilindungi oleh dinasti Makam Langit. Alasan mengapa dia disebut pengawal kerajaan adalah karena dia memiliki motif tersembunyi. Dia ingin mengikatkan dirinya pada seluruh dinasti Makaran Langit. Begitu Sander Ye mengambil tindakan terhadap kedua pengawal ini, itu sama saja dengan menjadikan seluruh dinasti Makam Langit sebagai musuh. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Chardiotian, Chardiotian pasti akan menghentikannya. Jika Chardiotian menghentikan pengawal kerajaan, dia akan memotong jalannya sendiri untuk bertahan hidup. Seperti yang diduga, ketika Singotian memanggil pengawalnya, wajah Chardiotian tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri di depan Singotian dan yang lainnya. Singotian tersenyum dan berkata, "Adik ke-9, apa yang sedang kamu lakukan?" Chardiotian menatap Singotian, "Coba tebak." Singotian tersenyum tipis dan berkata, "Lakukan saja." Kedua pengawal kerajaan itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu dan berlari langsung ke arah Sander Ye di kejauhan. Begitu mereka bergegas keluar, tekanan energi naga yang mengerikan datang langsung ke arah mereka, dan tekanan energi naga yang kuat secara langsung memaksa dua pengawal kerajaan untuk mundur. Orang yang mengambil tindakan adalah Chardiotian. Melihat Chardiotian mengambil tindakan, Singotian menatapnya dengan ekspresi tenang. Chardiotian menatap Singotian dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu senang melihatku mengambil tindakan?" Singotian mengangguk, "Ya, sedikit, tapi tidak apa-apa, masih sesuai harapan." Chardiotian tertawa dan berkata, "Saudaraku, kamu adalah orang yang jahat dan menyeramkan." Singotian tersenyum, dia menoleh dan menatap Sander Ye yang telah menghajar utusan Aula Yue hingga tidak punya kesempatan untuk melawan. "Adik ke-9, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Orang ini dicari oleh Kaisar Tao Penciptaan, dan mereka mungkin musuh bebuyutan. Jika kamu membantunya, kamu akan membuat bermusuhan dengan seluruh Aula Tao Penciptaan. Kamu memilih untuk membantunya sekarang, apakah kamu ingin bertanya kepada ibumu terlebih dahulu?" Kalimat terakhir tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk memprovokasi. Chardiotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saudaraku, kamu melakukan semua ini, mengatakan semua ini, hanya untuk memprovokasiku. Jangan memprovokasiku. Aku akui bahwa otakku tidak sefleksibel milikmu, tetapi tidak bodoh. Aku tahu apa yang akan terjadi padaku dengan tindakanku saat ini, tetapi aku katakan kepadamu sekarang, itu tidak masalah sama sekali." Singotian menatap Chardiotian tanpa berkata apa-apa. "Saudara Chardiotian." Pada saat ini, suara Sander Ye tiba-tiba datang dari kejauhan, "Kamu tidak perlu melakukan apapun. Diam." Chardiotian berbalik dan mengumpat, "Mengapa kamu kadang-kadang bertingkah seperti wanita?" Bang! Setelah Sander Ye menebas utusan Aula Yue dengan satu pedang dan melemparkannya sejauh puluhan ribu kaki, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Chardiotian dan berkata dengan serius, "Saudara Chardio." Chardiotian menggelengkan kepalanya. "Saudara Ye, karena kamu dan aku adalah saudara, bagaimana mungkin seorang saudara berdiam diri ketika saudara lainnya dalam kesulitan? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku tidak peduli. Kenapa kamu khawatir dengan ini? Kamu harus segera menangani orang itu, karena bala bantuannya akan segera tiba." Sander Ye melirik Chardiotian, lalu berkata, "Oke." Sambil berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dan kilatan cahaya pedang langsung membunuh utusan Aula Yue di kejauhan.
Para pengikut utusan Aula Yue tiba-tiba menyusut dan dia merasa ngeri. Dia tidak berani menghadapi pedang Sander Ye secara langsung dan mundur dengan kasar. Tetapi kecepatannya tidak secepat Sander Ye, dan dia ditutupi oleh kekuatan Sander Ye. Oleh karena itu, dia didekati oleh pedang Sander Ye sebelum dia mundur jauh. Tidak ada jalan untuk mundur, dan tatapan ganas melintas di mata utusan Aula Yue. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan jiwanya mulai terbakar. Kemudian, dia menyilangkan lengannya, setengah membungkuk, dan seekor binatang kura-kura hitam setinggi 1000 kaki muncul di depannya. Penjaga kura-kura hitam. Ini adalah sihir pertahanan terkuatnya. Alasan dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena menghabiskan terlalu banyak energi. Tapi sekarang, dia tidak peduli, karena dia tidak bisa menahan pedang Sander Ye sama sekali. Saat Sander Ye mengayunkan pedangnya, kura-kura hitam itu bergetar hebat dan banyak retakan muncul di tubuhnya, tetapi Sander Ye juga terlempar kembali ke posisi semula. Setelah berhenti, Sander Ye melihat lengan kanannya. Pada saat ini, lengan kanannya terasa sedikit mati rasa. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura hitam itu. Sisik kura-kura hitam itu sangat tebal, dan ada banyak sekali tanda aneh di sana. Sander Ye sedikit terkejut. Pertahanan ini memang cukup kuat. Tiba-tiba, dia mendengar suara perkelahian di dekatnya. Dia berbalik dan melihat bahwa di sisi lain, Chardiotian sudah mulai bertarung dengan dua pengawal kerajaan. Meskipun dia ditekan, kedua pengawal kerajaan itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Sander Ye mengalihkan pandangannya dan menoleh ke jurang. Dia melangkah maju, dan saat dia melangkah, pedang itu telah menebas kura-kura hitam itu. Bang! Kura-kura hitam itu gemetar hebat, dan semakin banyak retakan muncul di tubuhnya. Melihat kejadian ini, utusan Aula Yue di dalam kura-kura hitam tiba-tiba merasa ngeri. Perlindungan kura-kura hitam ini adalah cara terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika kura-kura hitam itu hancur, dia akan langsung mati. Pada saat ini, Sander Ye menebas dengan pedangnya lagi. Bang! Saat pedang itu jatuh, cahaya pedang yang kuat langsung memotong celah di tubuh kura-kura hitam itu, lalu Sander Ye menebasnya dengan pedang lainnya. Bang! Terdengar suara ledakan keras, kura-kura hitam itu langsung meledak, dan kekuatan dahsyatnya langsung menghempaskan utusan Aula Yue. Tepat ketika Sander Ye hendak membunuh utusan Aula Yue, aura kuat tiba-tiba menyapu dari samping. Dia tidak berbalik, tetapi mengayunkan pedangnya ke kanan dengan tangan kanannya. Bang! Aura itu hancur dalam sekejap. Sander Ye perlahan menoleh dan melihat ke kejauhan. Orang yang bergerak adalah Perdana Menteri Ji yang berdiri di samping Singotian. Perdana Menteri Ji menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Di tangannya, dia memegang penggaris panjang dan memancarkan aura yang kuat. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergetar hebat, berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Perdana Menteri Ji dengan ganas. Perdana Menteri Ji menyipitkan matanya sedikit, dan energi Suan di tubuhnya beredar alih-alih mundur. Dia maju, menyerbu ke depan, dan menghantam Sander Ye dengan keras sejauh 1 kaki. Bang! Begitu pedang dan penggaris bersentuhan, kedua lelaki itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah Sander Ye berhenti, dia melirik pedang Long Yuan yang bergetar di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Perdana Menteri Ji di kejauhan. Kekuatan Perdana Menteri Ji di depannya jauh lebih kuat daripada utusan Aula Yue. Perdana Menteri Ji melihat penggarisnya dan menemukan retakan samar di sana, yang membuatnya langsung mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan dengan sedikit kesungguhan di matanya.
Keterampilan ilmu pedang dari kultivator pedang muda ini jauh melampaui harapannya. Tatapan mata mereka bertemu, dan tanpa basa-basi, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Hanya seberkas cahaya pedang yang melesat ke arah Perdana Menteri Ji seperti air bah. Kekuatan pedang yang dahsyat itu langsung mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya dan membuatnya mendidih, yang sangat mengerikan. Melihat pedang ini, tatapan mata Perdana Menteri Ji tampak serius. Dia menggenggam erat penggaris di tangan kanannya, dan tubuhnya bergetar saat dia bergegas menuju Sander Ye. Pedang Sander Ye terlalu kuat dan terlalu cepat, jadi dia hanya bisa melawan balik secara langsung. Keduanya bertabrakan dengan hebat. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga langsung bergema di seluruh jagat raya berbintang. Kemudian, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan terus menyebar dari segala penjuru. Sander Ye dan Perdana Menteri Ji mundur ribuan kaki pada saat yang sama. Setelah Sander Ye berhenti, wajahnya menjadi pucat. Beberapa serangan pedang ini telah menghabiskan begitu banyak energinya. Lagi pula, kultivasinya belum pulih, jadi dia tidak bisa terus bertarung terlalu lama, terutama pertempuran tingkat ini. Setelah Perdana Menteri Ji berhenti, penggaris di tangannya retak total. Dia mendongak ke arah Sander Ye dan hendak berbicara, tetapi melihat Sander Ye menghilang lagi. Perdana Menteri Ji menyipitkan matanya sedikit, lalu mengulurkan penggaris, lalu cahaya sepanjang 1000 kaki pun terpancar keluar. Tetapi, saat Sander Ye mengayunkan pedangnya, cahaya sepanjang 1000 kaki itu hancur dalam sekejap, dan Perdana Menteri Ji sekali lagi terpental. Kali ini, begitu dia berhenti, penggaris di tangannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Sebelum Perdana Menteri Ji bisa bereaksi, pedang Sander Ye menyerangnya lagi. Pedang ini lebih cepat dan lebih ganas. Pada saat ini, ada sedikit ketakutan di mata Perdana Menteri Ji. Dia merentangkan telapak tangannya dan menekannya dengan lembut. Bang! Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, aura Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Evolusi Dao. Hanya mereka yang dapat mencapai alam leluhur dewa dari evolusi Dao. Agunglah yang merupakan leluhur dewa sejati, tanpa kelemahan. Saat Perdana Menteri Ji memilih evolusi Dao Agung, auranya berubah drastis, dan kekuatan pedang Sander Ye ditekan. Perdana Menteri Ji tiba-tiba meraung marah dan meninju. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan Sander Ye langsung terpental, tetapi di saat berikutnya, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Perdana Menteri Ji. Kali ini masalah hidup dan mati. Ketika melihat pedang Sander Ye, pupil mata Perdana Menteri Ji langsung mengecil menjadi seukuran jarum, karena kekuatan pedang Sander Ye benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak menyangka Sander Ye tiba-tiba menggunakan keterampilan pedangnya. Orang ini juga tahu ilmu pedang. Tepat saat Perdana Menteri Ji terkejut, pedang Sander Ye sudah menebas dengan dahsyat. Bang! Saat seberkas cahaya putih hancur, Perdana Menteri Ji langsung terpental, dan dalam proses terbangnya, tubuhnya langsung terkoyak dan darah berceceran. Pedang ini langsung mengenai dia dengan keras. Tapi wajah Sander Ye terlihat sangat buruk saat ini, sepucat kertas. Konsumsinya terlalu besar. Alam dia saat ini tidak cukup untuk mendukung pertarungan gila seperti itu. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Perdana Menteri Ji, ingin menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Chardiotian di kejauhan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jangan berkelahi lagi, cepat pergi." Sander Ye menatap Chardiotian dan berkata, "Ikuti aku, kamu akan jaya." Dia tahu bahwa karena Chardiotian membantunya hari ini,
akan sulit menyelesaikan masalah itu ketika dia kembali. Cardio Tian tertawa, aku adalah pangeran dari dinasti Makam Langit. Apa pentingnya aku pergi bersamamu? Jangan khawatir tentang aku. Aku adalah seorang pangeran dan aku memiliki bakat yang hebat. Paling-paling aku akan dihukum atau semacamnya. Itu bukan masalah besar. Kamu harus segera pergi. Orang-orang kuat dari Aula Tao Penciptaan akan segera datang. Sander Ye sedikit ragu-ragu. Cardio Tian menambahkan, semakin cepat kamu pergi, semakin ringan kejahatanku, cepatlah. Sander Ye menatap Cardio Tian, jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa hubungi aku jika kamu punya masalah. Sambil berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menuju langsung ke kedalaman alam semesta. Utusan Aula Yue dan Perdana Menteri Ji tidak berani mengejarnya. Bersambung.